Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok besar modul 5 yaitu kesetimbangan kimia. Di sini kami akan menjelaskan materi seputar kesetimbangan kimia serta prosedur pengerjaan di modul kesetimbangan kimia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita tonton videonya yuk. Jadi pernah nggak sih kalian ngedengar soal kesetimbangan kimia, tapi kalian tuh terlanjur pusing gitu duluan? Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan kesetimbangan kimia dengan cara yang super simpel dan nggak bikin ngantuk sama sekali. Oke, jadi sekarang kalian bayangin deh, ketika kalian masak mie instan, saat airnya mendidih, dan ketika kalian masukin bumbu tuh ke dalam mie instannya, pasti airnya bakal berkurang kan? Nah, di dalam dunia kimia, ini itu disebut kesetimbangan kimia. Jadi, apa sih kesetimbangan kimia? Jadi gini teman-teman, reaksi kesetimbangan itu terjadi ketika reaksi dari arah kanan dan kiri itu terjadi secara bersamaan dengan kecepatan yang sama. Reaktan itu akan menjadi produk dan produk akan balik lagi menjadi reaktan. Gimana? Seru kan? Oke, sekarang kita masuk ke hukum kesetimbangan. Intinya gini teman-teman, kalau suatu reaksi itu udah setimbang, maka perbandingan hasil kali produk dengan suatu reaktan itu yang dipangkatkan dengan koefisiennya itu nilainya tetap. Dan nilai tetap ini kita kasih nama keren atau K alias tetapan kesetimbangan ya. Aku di sini bakal jelasin tentang reaksi yang melibatkan larutan, yang dimana kita bisa mencari melalui tetapan kesetimbangan dari konsentrasi atau biasa kita sebut Kc. Yang dimana Kc ini didapatkan melalui molaritas, yang dimana salah satu contoh reaksinya itu seperti AA ditambah BB akan menjadi Gg ditambah HH, yang dimana tanda panah yang berlawanan arah ini disebut reversible atau akan menjadi reaktan atau produk atau biasa kita sebut dua arah. Nah, dari reaksi tersebut akan menghasilkan tetapan yang dimana Kc sama dengan produk yang dihasilkan di pangkatan koefisiennya dibagi dengan reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, gampang kan? Setelah kita mengetahui nilai dari masing-masing simbol tersebut, kita tinggal masukin aja, udah. Nah, tadi kita menjelaskan reaksi yang melibatkan larutan. Lalu bagaimana sih reaksi yang melibatkan gas? Aku kasih tahu caranya. Kita bisa pakai tekanan parsial yang masing-masing gas. Apakah kalian masih ingat tekanan parsial? Nah, tekanan parsial itu adalah tekanan yang disumbangkan masing-masing gas dalam campuran. Tadi kan aku udah jelasin tentang tetapannya. Nah, sekarang aku bakal jelasin tentang syarat utama dari kesetimbangan. Yang pertama, itu sistemnya harus tertutup. Gak boleh ada yang keluar dari sistem. Yang kedua, reaksinya harus dua arah alias bolak-balik, kayak mantan yang gak bisa move on. Yang ketiga, dinamis. Artinya, reaksi terlihat tenang meski reaksi sebelumnya tetap harus dua arah. Di kimia ada dua jenis reaksi nih. Yang pertama itu ada reaksi reversible, bisa jalan bolak-balik jadi produk balik lagi ke reaktan. Nah, selanjutnya ada reaksi reversible. Reaksi reversible itu cuma bisa sekali jalan, udah jadi produk ya udah nggak bisa balik lagi. Contohnya kalau kamu bakar kayu, nah itu irreversible. Tapi kalau kamu masukkan gula ke dalam air dan membentuk kristal, nah itu reversible. Langkah pertama, kita ambil 20 ml larutan jenuh I2 dalam karbon tetraklorida atau CCl4. Nah, larutan ini mengandung iodin yang larut sempurna di CCl4 karena dua-duanya itu bersifat nonpolar. Dengan larutan jenuh kita bisa pastikan konsentrasi I2-nya itu maksimum. Tuangkan ke dalam labu dan masing-masing elemennya itu 20 ml diberi label labu A dan labu B. Nah, selanjutnya labu A itu ditambahkan 200 ml aquades. Aquades itu berfungsi sebagai pelarut netral dan akan membantu untuk pemisahan fasa. Nah, labu B itu ditambah 200 ml Ki. Nah, Ki ini penting karena iodin iminnya itu di dalamnya itu akan bereaksi dengan I2 membentuk iodin triiodida I3 yang larut dalam air dan bisa dititrasi nantinya.
Selanjutnya, tutup rapat labu A dan labu B, lalu masukkan ke dalam penangas air selama 30 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Guncangkan labu sesekali agar larutannya tercampur dengan merata. Setelah 30 menit, kita ambil 5 ml larutan dari lapisan bawah, yaitu lapisan CCl4 yang masih mengandung iodin terlarut. Lalu, ke dalam sampel itu kita tambahkan 2 gram kristal padat Ki dan 20 ml Aquades. Tambahan kristal Ki padat ini sangat penting karena untuk memastikan I2 benar-benar berubah menjadi I3 dan Aquades membantu melarutkannya dengan baik. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke tahap titrasi. Pada tahap ini menggunakan larutan natrium tiosulfat atau dapat disebut juga Na2S2O3. Nah, pada tahap ini akan mengalami perubahan warna menjadi kuning pucat. Nah, setelah perubahan warna tersebut terjadi, dapat ditambahkan indikator amilum sebanyak 10 ml. Nah, indikator ini akan bereaksi dengan I3- yang dimana nantinya akan membentuk warna biru. Nah, saat titrasi tersebut berlangsung, nantinya akan mencapai titik akhir yang menghasilkan warna bening atau menjadi tidak berwarna lagi. Nah, warna tersebut menandakan bahwa semua I3- ini telah bereaksi dengan tiosulfat. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu dengan mengambil 50 ml pada labu A dan 25 ml pada labu B. Nah, dalam pengambilan larutan ini menggunakan pipet. Nantinya yang diambil pada lapisan airnya. Lalu setelah itu titrasi dengan prosedur yang sama dan dicatat volume tiosulfat yang dibutuhkan agar kamu dapat bisa menghitung kadar I2-nya secara akurat. Akhirnya eksperimen kita kali ini telah rampung ya teman-teman. Jadi dari reaksi sederhana tadi kita dapat mengetahui tentang berapa banyak iodin yang larut dan bagaimana zat-zat seperti Ki, amilum, serta Aquades yang ternyata memiliki peran penting dalam titrasi kali ini. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.